Bapak, kami mengucap syukur padamu pagi hari ini Tuhan. Kasih anugerah-Mu lah yang membawa kami dalam hadirat-Mu. Kasih anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami sehingga kami dalam keadaan sehat pagi hari ini. Pertolongan-Mu, anugerah-Mu yang besar yang melindungi kami, menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang Kau berikan bagi kami sehingga kami dapat berkumpul bersama, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan semua saudara-saudara kami yang belum hadir. Tuhan, Kau bawa mereka semuanya tempat ini. Beri kepada hati mereka kerinduan untuk menghampiri Engkau. Beri kepada mereka hati yang ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami rindu untuk lebih lagi Tuhan dekat dengan Engkau. Kami rindu untuk lebih lagi ya Tuhan, semakin hari semakin dekat di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, waktunya sudah tidak lama lagi. Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan menjemput kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Itu sebabnya kami mau menggunakan waktu yang ada ini untuk kami Tuhan memuji dan menyembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh luar biasa dan sangat baik dan menyenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan sepanjang ibadah kami. Kiranya Engkau sendiri yang mengambil ucap pimpin. Engkau mengurapi kami semuanya, hamba-hambamu yang melayani dan semua umat-umatmu yang hadir pada malam pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, sambil kita bangkit berdiri. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam
ku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berada atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, sekali lagi walau ku tak dapat melihat. Amin. Terima kasih. Semua rencanamu, makasih Tuhan. Percayakan rencanamu, percayakan janjimu, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, tanyakan segalanya bagiku. Ku percaya
bersyukur Tuhan, terima kasih. Biarlah di hari yang Engkau jadikan setiap kami beroleh kasih karunia di hadapan-Mu, kami menyukurinya itu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan taruh perkataan-Mu dalam mulutku, sehingga setiap perkataan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu sajalah yang jadi. Roh Kudus yang bekerja dari awal hingga akhir, menjamah setiap hati kami, karena sungguh hanya kuasa Roh Kudus saja yang sanggup mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam Yohanes 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Kalau beberapa waktu lalu Bapak Gembala menyampaikan untuk Juli ini kan memang ibadahnya pengurus, pelayan Tuhan, dan kaum muda. Jadi renungan firman Tuhannya memang untuk dikhususkan untuk para pelayan Tuhan dan pengurus, pembekalan istilahnya ya. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau tadi kita membaca sekilas, di situ dikatakan tentang pertobatan. Setiap anak Tuhan yang telah lahir baru, yang sesuai alurnya itu memang kayak begitu, kayak tadi ya, dengar firman Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja, hati dijamah. Setelah kuasa Roh Kudus bekerja itu, maka ada perubahan dalam hati, sehingga timbul tanpa dorongan dia boleh mengakui dosa-dosa ya. Nah, lalu sambil mengakui
dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Setelah mengaku dosanya baru menyerahkan diri untuk dibaptis. Itu alur yang benar. Nah, jadi kadang itu hanya ikut-ikutan baptis tapi nggak ngerti, tidak memahami baptis itu apa. Jadi kalau kamu belum baptis belum? Kamu udah mau menikah? Oh iya harus baptis ya? Nggak ngerti. Dia dibaptis-baptis aja katanya. Pokoknya kalau dibilangin nyemplung ya nyemplung aja. Mungkin kayak begitu kali ya. Nah, jadi harus kalau sesuai alurnya yang Alkitab bilang, terjadi perubahan ketika dengar firman, terjadi perubahan. Itu alur yang benar. Bila alur sesuai alurnya, biasanya terlihat perbedaan 180 derajat, bukan kan 180 derajat itu kan kayak gini. Balik ya, balik. Itu 180 derajat, bukan 360 derajat. Kalau 360 derajat itu muter dari sini ke sini, balik lagi. Nah, itu bukan pertobatan. Jadi pertobatan itu berbalik 180 derajat dari yang sukanya meso. Di mulutnya orang yang biasa dengar dia, anak itu titik-titik meso, ternyata tiba sekarang, puji Tuhan, haleluya. Kayak begitu, itu pertobatan. Dari yang suka nonton film BF, dari yang suka nonton porno, nggak taunya, nggak usah disuruh-suruh dia bisa baca firman Tuhan. Itu pertobatan. Dari yang suka mabuk berhenti jadi pemabuk. Dari yang malas menjadi, kalau 360 tetap malas, 360 derajat tetap malas. Tapi kalau yang 180 derajat, dari malas menjadi rajin, suka mandi tetap keramas. Ya puji Tuhan. Nah itu kalau kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati seseorang dan orang tersebut merespon, kuasa Roh Kudus mengubahkan dari Saulus menjadi Paulus, yang membunuh menjadi penjala jiwa. Itulah perubahan. Nah, kalau kita mau melihat, kalau kita orang-orang yang sudah mengalami pertobatan tadi kan udah bertobat baru dia dibaptis. Jadi jangan belum menyadari itu dosa dia minta dibaptis, apalagi cuma karena syarat pernikahan Kristen harus dibaptis. Tidak, jangan dibaptis kalau belum bertobat. Jangan nunggu dibaptis dulu nanti pertobatannya nyusul. Itu alurnya udah salah. Jadi harus ya memang bukan harus seseorang pertobatan kasih karunia ya. Itu cuma Roh Kudus yang kasih. Kita yang hamba-hamba Tuhan itu yang cuma bisa meminta Tuhan, belas kasihan Tuhan, biarlah mereka beroleh kasih karunia, menerima karunia keselamatan. Nah, tetapi yang dengerin firman juga harus siapkan hati. Jangan cuma siap dengarkan tapi nggak masuk kiri, nggak masuk. Boro-boro kalau dari kiri ke kanan masih bagus, sempat lewat. Dari kiri tetap mengendal gitu ya, nggak masuk sama sekali. Orang yang sudah mengalami pertobatan bertransformasi, hatinya itu berubah, suka dengan hal-hal rohani. Karena rohnya dihidupkan. Tadi yang sudah mati rohnya, ketika terima Tuhan, rohnya itu hidup, dihidupkan kembali. Nah, dia suka hal-hal yang rohani. Mentang-mentang habis dibaptis, senang bersekutu dengan Tuhan, senang memuji Tuhan, ya senang hal-hal yang berbau hal rohani. Nah, kita semua yang para pelayan itu adalah orang-orang yang tadinya yang sudah bertobat dan dibaptis, dan dia suka bersekutu dengan Tuhan, dan buah dari persekutuan dengan Tuhan tadi adalah kerinduan untuk melayani. Orang kalau sudah bersekutu dengan Tuhan, biasa kerinduannya suka melayani. Jadi nggak didorong-dorong. Ada juga mungkin karena malu perlu didorong. Tetapi
Orang yang kerinduannya suka dengan bersekutu dengan Tuhan, dia sukanya mau melayani, itu buah persekutuan dengan Tuhan. Nah, saya hari ini mau mengatakan ketika orang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dan dibaptis, saat itu genderang perang dinyalakan. Ketika kita deklarasikan, saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, genderang perang mulai dibunyikan. Kenapa? Iblis menjadi musuhmu. Saat itu perang dimulai. Jadi jangan kaget orang yang dibaptis habis keluar dari air, nggak nunggu jam, langsung aja bisa dicobai. Jadi mungkin keluar dari gereja tadinya sukacita dinyanyiin, puji Tuhan, dikasih selamat, tiba-tiba mungkin motornya langsung hilang. Bisa aja ya, bisa, nggak ada yang mustahil. Saya sering bicara sama Uga, bukan cuma ini, tidak ada yang mustahil di dalam dunia ini sekarang. Semuanya tidak ada yang mustahil. Ya, kita mau belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dia menghadapi pencobaan dari iblis. Mari kita buka dalam Matius 4. Kita mau belajar Matius 4. Saya bacakan dulu ya. Pencobaan di padang gurun. Ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ketika puasa 40 hari 40 malam itu tidak main-main. Siapa yang sudah pernah berpuasa? Ketahuan ya. Bukan mau absen, tetapi siapa yang pernah berpuasa merasakan lapar itu? Orang kalau udah merasakan lapar, jarang kita dengar karena lapar orang itu bisa mencuri. Ya banyak yang ditanya ya, karena lapar orang bisa mencuri. Karena benar-benar ini nggak bisa ditahan, namanya lapar itu nggak bisa ditahan sampai bisa menghalalkan segala cara. Tetapi lihatlah, ketika 40 hari itu nggak main-main laparnya. Tuhan Yesus waktu itu masih manusia, dicobai waktu dia benar-benar lapar 40 hari 40 malam. Si iblis, dia kan memang wait and see, nunggu dia melihat. Kamu kan anak Allah. Jika engkau anak Allah, perintahkan batu-batu itu jadi roti. Keadaan yang terdesak, keadaan yang menjepit, dipakai iblis. Untuk ngetes kita. Kalau bisa ngancurin sekalian, menghancurkan. Habis baptis, habis terima Tuhan, dicobainya waktu dalam keadaan miskin, dicobai waktu dalam keadaan sakit, dicobai dalam keadaan tidak punya apa-apa. Ketika kita tidak punya pengharapan, hopeless, biasanya itu banyak pencobaan. Atau contohnya yang gini nih, kalau di sini dikatakan jika engkau anak Allah, artinya kalau dia anak Allah, anggaplah kalau kamu anak presiden, kamu bisa suruh dong kayak begini. Kamu kan lagi kesulitan memanfaatkan otoritas untuk kepentingan pribadi. Bapak Ibu Saudara terkasih, kaum muda mungkin ya, kalau seumpamanya nanti kalian bisa jadi kepala RT, kepala cabang, kepala negara, atau kepala keamanan sakerampung, nggak mungkin ya. Ya pokoknya kepala. Engkau diperhadapkan oleh sesuatu, anakmu kepengen jadi PNS, kamu kan kepala, masa nggak bisa masuk no dulurmu, nggak bisa masuk no anakmu? Bisa loh kayak begitu.
dia begitu? Tuhan Yesus, walau dia anak Allah, hebatnya Tuhan itu kayak gini, 40 hari 40 malam dia lapar, dia bisa tahan. Dia bisa tahan, dia tidak pakai kekuasaannya, otoritas dia sebagai anak Allah untuk kepentingan dia pribadi. Dia ubahkan batu menjadi roti. Dia tidak pakai kekuasaannya, otoritasnya untuk kepentingan pribadi. Anak Tuhan yang sudah nanti jadi kepala-kepala tadi yang saya sebutkan, tolong diingat teladan Tuhan Yesus. Bukan saya yang berpesan, tetapi Tuhan Yesus yang kasih teladan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan menjawab, ada tertulis. Dia pakai kebenaran firman Tuhan. Dia tidak pakai otoritasnya untuk kepentingan dia pribadi. Abuse power. Aduh, ada banyak di Indonesia kalau mau bicara soal abuse power, memanfaatkan kepentingan untuk kepentingan pribadi, jabatan, otoritas. Kamu belum tahu ya siapa saya. Nah, kita sering banyak kan, sering dengar ya, apalagi yang di Indosiar itu yang itu tuh, istri, jeritan hati istri itu. Kalau seorang prianya jadi orang kaya biasanya, belum tahu ya siapa saya. Petantang-petantang gitu, bawa Mercy, belum tahu siapa saya. Saya bisa bawa kamu kemana? Nggak tahu. Saya bisa bawa kamu, saya bisa jebloskan kamu, macam-macam kamu saya. Sekarang saya anggota DPR. Kamu jangan macam-macam sama saya. Menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan otoritas. Atau jika engkau anak Allah, kayak gini nih, geng motor tuh katanya kalau seumpamanya mau diterima di geng motor, kalau dulu saya pernah dengar itu yang di liputannya, biasanya kriminal itu geng motor, untuk diterima di lingkungan geng motor dia harus ada syarat. Kamu harus bisa membunuh itu, atau kamu bisa ngambil motor sekian. Nah, itu syarat kan? Syarat. Nah, supaya dia bisa diterima, dia harus lakukan itu. Kalau anak cowok sekarang nih, kalau kamu cowok, ya merokok. Kalau kamu untuk meyakinkan dirinya dia benar-benar seorang pria, cowok itu harus merokok. Itu baru cowok. Kalau nggak merokok, itu bukan cowok. Kan di Alkitab tidak ada tertulis dilarang merokok. Emang nggak ada tertulis di dalam Alkitab. Coba aja ke pom bensin tulisannya dilarang merokok. Nah, itu kalau orang mencari tulisan di mana tulisannya, ya di pom bensin dilarang merokok. Jadi jangan pakai iblis suka kayak gitu ya. Dia mau menghancurkan identitas, dia mau menghancurkan hubungan kita dengan Bapa. Dia mau kita nih jadi siapa sih kita nih? Enggak ini, enggak percaya diri. Tapi Tuhan Yesus bisa memakai firman Tuhan. Dia tidak, hebatnya Tuhan Yesus, dia tidak gunakan otoritas. Pesan firman Tuhan, kalau nanti satu hari kau muda bisa berhasil menjadi kepala-kepala tadi, jangan gunakan otoritasmu untuk kepentingan pribadi. Turuti teladan Tuhan Yesus. Kalau yang kedua, dalam Matius 4 ayat 6. Matius 4 ayat 6. 5 dulu. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di gunggungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis,
mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terlentuk kepada batu. Hebat ya. Iblis itu pakai Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Iblis pakai Mazmur 91, pakai firman Tuhan. Kamu kalau anak Allah jatuhkan, karena nanti ada kok diperintahkan malaikat-malaikatnya. Sama kayak kita saat ini. Kamu kan punya diabetes, menurut kesehatan nggak boleh kayak begitu. Jangan konsumsi ini. Oh, nggak apa-apa. Kita kan anak Tuhan. Makan saja dulu. Ntar minta didoakan hamba Tuhan. Minum perjamuan, selesai, beres, sembuh. Segala lemak-lemak, segala darah tinggi, luntur semua, kena darah Yesus. Jangan salah loh. Ternyata Tuhan Yesus bisa jawab. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia Tuhan loh. Dia bisa jawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau ada orang yang bilang, nggak apa-apa makan kayak begitu, terus dia, nanti kan kita berdoa, itu artinya mencobai bukan? Padahal sekelas Tuhan Yesus, seorang Tuhan istilahnya, nggak mau dia jawab, dia nggak mau mencobai. Aduh, ada banyak contoh kalau kayak begitu mencobai. Sudah tahu situasinya kayak begini, jangan cangkruk. Nggak apa-apa, kita anak Tuhan. Saya main gitar, saya pelayan di GKB Sidoyoso. Sebentar kalau saya cangkruk pulang berdoa, nggak ada apapun. Benteng Tuhan menjagai saya. Saya dikelilingi darah Yesus, jadi nggak masalah saya cangkruk di warkop. Siapa yang bisa menyentuh saya? Saya loh anak Tuhan. Saya loh pelayan Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Itu dalam Ulangan 6 ayat 16, jangan mencobai. Jadi kalau soal firman Tuhan, iblis lebih melontok dibanding anak-anak Tuhan yang sekarang. Coba anak Tuhan, coba suruh cari. Masih nyari dulu. Iblis udah tahu, dia hafal semua ayat-ayat, dia pakai untuk menyerang anak-anak Tuhan. Sudah dinasehatin firman Tuhan, jangan pacaran sama yang tidak seiman. Apakah persamaanmu terang dan gelap? Bisa nggak terang dan gelap bersatu? Masih aja nggak apa-apa. Pengetahuan Alkitab saya lebih luas. Nanti saya injili dia, saya ajak dia masuk Kristen. Nanti dia terima Tuhan. Ini penginjilan Pak Pendeta. Ini penginjilan menjangkau jiwa. Jadi saya lah yang berkorban. Saya nikahi, ajak nikah dia. Jangan salah. Ada begitu banyak. Oke, kalau kamu bisa menikah dengan orang dan orang itu melok ikut. Tapi nyatanya yang terjadi, rumah tangga yang kau kira surga dunia menjadi neraka di bumi. Belum masuk neraka, udah ngerasain neraka di bumi. Itu karena apa? Nggak ngikutin firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, ya itu tadi, bagaimana gelap dan terang dapat bersatu. Kalau yang sudah menikah, yang kau muda kalau pengen tahu benar nggak sih kalau bisa ngerasain neraka di dunia, tanya aja yang sudah menikah. Kalau yang sudah menikah, yang ngerasain neraka nggak boleh berpisah, yaitu resikomu. Apa yang kamu putuskan, ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar. Tuhan bilang nggak boleh bercerai, ya sudah, terima apa adanya, elek-eleken sampai mati. Jangan buat dosa lagi. Nah, kalau sudah dipersatukan, ya sudah, itu terima jodohmu. Apapun buruknya dia, bobroknya dia, terima. Itu yang terbaik. Jadi jangan buat dosa lagi dengan bercerai. Jangan pakai tetek begini. Ada, boleh kok kayak begini. Sudahlah, kamu mau mencoba seperti orang itu atau mencoba seperti Tuhan Yesus?
saja. Oh boleh kok orang itu, ya enggak apa-apa. Kamu teladani dia atau teladani Yesus. Itu saja. Enggak usah diperdebatkan. Matius 4 ayat 9. Yang ketiga ya, kalau tadi itu soal otoritas. Nah, yang kedua itu yang tadi jangan mencobai. Yang ketiga Matius 4 ayat 9. Dan berkata kepadanya, dari 8 dulu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Semua kekayaan di dunia ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku, kata iblis, bukan Tuhan. Perhatikan, kamu kalau nyembah aku akan kuberikan semua kekayaan di bumi. Kalau kamu kepengen naik pangkat, ikuti aku. Kasih ayam jantan, ayam hitam, telur hitam, bulu hitam. Itu bersyarat. Kalau kamu kasih aku, akan kukasih kamu jabatan. Kalau kamu menikah dengan aku dan meninggalkan Tuhanmu, ayo nggak apa-apa lah ya. Nanti saya menikah secara idul. Nanti setelah itu saya dapat hartanya, saya masuk lagi ke Tuhan. Dibilang benar ya. Tuhan dibuat mainan, perjanjian di hadapan Tuhan dibuat mainan. Ngeri. Cuma kepengen dapat kemewahan di dunia, dia bisa tukar Tuhan. Itu loh bedanya motivator dengan pemberita Injil. Kalau motivator dia selalu bangun orang-orang tanpa kasih teguran. Tetapi kalau firman Tuhan dibentangkan, dia akan mengajar, mengubah perilaku, menyatakan kesalahan. Itu firman Tuhan. Tidak pilih-pilih. Oh harus dibangun saja, dielus-elus, dihibur. Tidak, nyatakan kesalahan. Firman Tuhan gak pernah setengah-setengah. Om Daud yang dikasihi Tuhan itu aja dikasih tahu kok dosanya apa, dosanya Daud jatuh sama perempuan, dikasih tahu. Alkitab nggak pernah nutup-nutupi. Ulangan 6 ayat 13 itu iblis pakai itu. Bilang kau mau begini dan begitu, semuanya kuberikan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Loh, Tuhan bukan manusia ya, tapi saat memang Dia manusia, tapi Dia pakainya pakai firman Tuhan. Ketika dia dicobai, dia selalu menjawabnya pakai firman Tuhan, pakai kebenaran. Jadi jangan gunakan, kamu nggak boleh menikah dengan yang tidak seiman. Terus kita mendirikan kebenaran kita, membenarkan tindakan kita, comot ayat untuk membenarkan tindakan kita, padahal nggak sesuai. Jelas-jelasan sudah menyalahi aturan, sudah menyalahi Alkitab, sudah menyalahi firman Tuhan. Tapi dia bisa comot Alkitab sembarangan, serampangan untuk mendirikan kebenarannya, membenarkan tindakannya. Manusia sekarang lebih pintar. Nggak tahu karena belajar dari mana, mungkin dari YouTube atau Mbak Google. Ketiga hal tadi yang kita baca di dalam Matius 4, semua itu berkaitan erat dengan hati. Penyembahan itu juga bicara tentang sikap hati.
ya ujung-ujungnya kan jatuhnya dari sikap hati kita. Nah, bicara soal hati tadi ya, setiap saudara, semua petani pasti menginginkan hasil yang melimpah dan berkualitas ketika menabur benih di ladang. Mereka memilih benih yang unggul. Nggak ada petani pilih sembarangan. Dia pasti pilih benih yang unggul dan pisahkan dengan benih yang jelek. Seperti mengurus ladang, kita ini mengurus hati kita seperti mengurus ladang. Karena hati kita ini merupakan pemberian dari Allah, kita pun harus mengusahakan semaksimal mungkin. Seperti seorang petani mengharapkan tuai yang melimpah dan berkualitas. Kalau kita mau menghasilkan tuaian yang baik, kita harus garap, kita harus kelola tanah hati kita. Kalau hati kita baik, buahnya baik. Kalau hati jahat, buahnya jahat. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Itu Matius 7 ayat 16b. Dari buahnya engkau kenal orang itu. Jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, tetapi kita tidak menjaga dan merawat hati kita, bagaimana mungkin kita menghasilkan buah yang baik? Jika kita berseru Tuhan, Tuhan, tetapi hidup kita tidak mencerminkan kasih Kristus, apakah kita bisa berkata bahwa kita sungguh percaya pada Yesus? Sebab ada tertulis kan, Matius 7 ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Untuk dapat menuai, kita perlu menabur dan mengelola apa yang kita tabur. Jaga hati, jaga telinga, jaga pikiran, supaya hatimu tidak rusak. Jangan dengerin omongan orang yang menghasut kamu. Ya, kamu kalau mau ngetes seorang pemimpin itu benar atau enggak, gunakan Alkitab. Alkitab bilang, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Jangan membalas. Itu firman Tuhan. Nah, kalau seorang pemimpin bilang, orang itu sudah menyakiti aku, kamu ikut aku aja, gak usah ikuti orang itu, pemimpin itu kayak begini dan begitu. Perlu dites, itu sesuai firman Tuhan nggak dia itu? Kalau tidak sesuai, jangan diikuti. Jelas-jelasan udah sesat, jangan diombang-ambingkan. Harus punya prinsip, harus punya pengetahuan firman Tuhan yang kuat. Jangan diombang-ambingkan. Jelas-jelas kalau seorang hamba Tuhan udah kasih berita-berita ujaran kebencian, itu benar nggak sesuai firman Tuhan nggak? Kalau menghasut kamu, ikuti barisanku. Harus tes firman Tuhan, jangan tes semuanya, nggak terkecuali baik saya. Tes, benarkah yang diomongin Dewi? Tes, makanya itu fungsinya kita baca Alkitab. Kita punya saring, punya filter dari firman Tuhan. Atau dia cuma bikin-bikin Alkitab sendiri, jadi Dewi Lukas atau Dewi 1 ayat 1. Jadi untuk dapat menuai, kita perlu menabur dan mengelola apa yang kita tabur. Ironisnya, kita lupa, bahkan malas untuk mengelola hati kita. Amsal 4:23 itu kalau bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, itu maksudnya mengelola hati. Jangan kamu masukkan hatimu dengan kebencian. Jangan kamu masukkan hatimu dengan pornografi, sehingga hatimu tuh munculnya ngelihat cewek cuma pakai baju
dijaga benar-benar. Kalau kita mau tuayan kita baik, hasil buah kita baik, jaga dalamnya hati kita ini. Itu tanahnya. Kalau tanahnya tidak baik, tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Bagaimana agar kita bisa berbuah yang baik? Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Tolong, siapa namanya yang depannya Penny itu? Rio. 15 ayat 5, tolong baca yang keras, berdiri Rio. Yang keras. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah rambut rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita mau menghasilkan, kita mau berbuah yang baik, jawabannya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar kebenaran firman Tuhan kan Tuhan Yesus sendiri. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Sampai di sini saya membentangkan firman Tuhan, dan biar Roh Kudus sendiri yang menyampaikan lebih lagi, dan saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Syukur di akhir ibadah ini Tuhan, tidak ada kata lain selain kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh dididik oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami semua, para pengurus tim PAW, pemuda, semuanya Tuhan, kami boleh mata kami selalu mandang pada Engkau, sehingga kami tidak kehilangan arah, sehingga setiap ada godaan, ujian dari si iblis, kami selalu menggunakan pedang roh firman Tuhan untuk kami melangkah, bukan keahlian kami, kemampuan kami, kepintaran kami Tuhan, tapi biarlah kami berjalan, melangkah bersama Tuhan. Dan Tuhan yang memberi hikmat akal budi kepada kami.
sebagai ciptaan-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami terus berdoa Tuhan untuk jemaat GKP Setiyoso Tuhan. Meskipun kami belum beribadah semuanya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, perlindungan-Mu, proteksi-Mu melingkupi seluruh jemaat, pengurus tim PAW, pemuda, anak-anak sekolah minggu, bahkan yang lanjut usia, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, persatukan kami dengan tali kasih-Mu, dan kami tidak beri kesempatan hati kami untuk dicerai-beraikan oleh si iblis. Biarlah kasih Kristus itu kasih agape yang mempersatukan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi anak-anak tempat ini, para pengurus, tim PKB, para pemuda, mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin.